Ya, ini adalah soal persamaan kuadrat. Soal persamaan kuadrat. Nah, ini perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Nah, koordinat titik potong grafik dengan sumbu x adalah titik. Nah, jadi ini yang ditanya adalah koordinat. Ini koordinat ini dengan sumbu x, titik potong dengan sumbu x. Ini kan sumbu x, ya. Ini sumbu y. Nah, jadi titik potong dengan ini itu berapa? Nah, untuk bisa mengetahui titik potong dengan sumbu x, maka harus diketahui, ya. Nah, ini berapa nih perkiraan? Nggak bisa perkiraan, harus tepat. Jadi harus dicari dulu persamaan kuadratnya, persamaannya itu berapa nih grafik parabola ini, ya. Parabola ini grafiknya berapa? Nah, ingat ya bahwa persamaan kuadrat itu, ya, bentuk umumnya adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini persamaannya, ya. Hanya saja di sini kita belum tahu a-nya berapa, b-nya berapa, c-nya berapa. Nah, mari kita cari. Ya, pertama yang diketahui adalah, ya, jika y-nya nih, ini titik ini ada 3. Berarti jika x-nya 0, ya, y-nya 3. Nah, berarti y 0 itu sama dengan 3. Nah, berarti kalau x-nya 0 berarti 0 ditambah 0, ya, plus c sama dengan 3. Nah, berarti c sama dengan 3. Nah, berarti sudah ketemu c sama 3. Nah, sekarang nyari a dan b. Ya, tinggal c-nya udah ketemu 3, ya. Ini 3. Nah, b-nya berapa? B-nya berapa? A-nya berapa? Nah, sekarang yang diketahui adalah titik puncak, ya, titik puncak. Titik puncaknya 2,-1. Nah, ini ada cara yang kalian harus tahu, karena ini dipakai seterusnya, ya, dipakai nanti di banyak soal, dan juga dipakai di perguruan tinggi, ya. Jadi bukan rumus yang sekali pakai, ini rumus yang selalu dipakai. Nah, yaitu, ya, kalau titik puncak itu terjadi, ya, pada y aksen, titik puncak ini, ya, terjadi pada y aksen. Y aksen itu turunan, ya, diferensial, ya, y aksen sama dengan 0. Ya, kalau y aksennya sama dengan 0, ya, y aksen itu gradien, ya, gradien atau kemiringan. Nah, kalau kemiringannya sama dengan 0, nah, itu berarti dia berada di puncak. Entah puncak di sini, entah kalau grafiknya naik berarti puncak di atas, di positif. Nah, ini puncak di negatif, sama semua berlaku, ya. Y turunan sama dengan 0. Nah, berapa y aksennya? Nah, kalau y-nya apa dengan ini, ya, y aksen sama dengan gimana? 2ax, ya, ini turunkan bx, turunkan plus b, ya, sama dengan 0. Nah, berarti, nah, ini sekarang masukin, ya, ini diketahui turunannya terjadi pada, nah, x sama dengan 2, berarti 2a kali 2, ya, plus b sama dengan 0. Nah, 4a plus b sama dengan 0. Nah, ini persamaan pertama. Nah, kemudian, ya, ini belum bisa mencari, ini baru ketemu 4a plus b sama dengan 0. Nah,
sedangkan kita harus mencari A dan B nya berapa. Nah, berarti perlu satu lagi persamaan. Perlu satu lagi persamaan. Nah, persamaan dari mana? Nah, yang diambil. Nah, ini coba masukin ya. Ini coba masukin ya ke bentuk persamaan. Ke bentuk persamaan ini ya. Kalau Y-nya 2 ya. Y2 kan sama dengan min 1 ini kan. Y2 sama dengan min 1. Min 1 berarti ya. Nah, kalau X-nya 2 ya, kalau X-nya 2 ya, Y-nya min 1 ya. Jadi fungsi ini masukin 2 berarti A kali 2 kuadrat ya, plus B kali 2 ya, plus C nya tadi kan udah ketemu 3 ya. Nah, ini sama dengan min 1. Nah, berarti 4A ditambah 2B plus 3 sama dengan min 1. Nah, ketemu 4A plus 2B sama dengan min 4. Nah, ini adalah keduanya ya. Nah, sekarang disubstitusikan ini dengan ini ya, disubstitusi. Substitusi atau apapun ya, kalian harus bisa ya, karena ini dipakai terus ya. Kalau ada dua persamaan ya, ada dua persamaan ini ya, 4A plus 2B sama dengan min 4. 4A plus B sama dengan 0. Nah, ini kalian harus bisa mencari A dan B nya ya. 4A dan ada dua persamaan, ada dua variabel nih, harus bisa dicari ya. Nah, dalam hal ini karena ini sama ya, ya, lebih gampang pakai eliminasi ya, dikurangi saja 2B min B, 4A min A, 4A min 4A 0 ya, 2B min B, 2B min B jadi B ya. 4 min 4 kurangi 0 min 4, jadi B sama dengan min 4. B sama dengan min 4, C nya A nya berapa? Ya udah masukin aja ya, masukin ke sini salah satu, misalnya salah satu ke sini, misalnya ini. Nah, berarti 4A min 4 sama dengan 0 ya. 4A sama dengan 4, A sama dengan 1. Nah, sudah ketemu A 1, B nya min 4, C nya tadi udah ketemu ya. A nya 1, A sama dengan 1, ini sama dengan min 4, berarti persamaan kuadratnya menjadi ya, kembali lagi ke sini, persamaan kuadratnya ya, ingat rumus umum persamaan kuadrat adalah Y sama dengan X kuadrat plus BX plus C. Nah, rumus umum persamaan kuadrat adalah ini. Nah, A nya udah ketahuin, A 1 ya, B nya min 4 berarti X kuadrat, B nya min 4 berarti min 4X, C nya tadi 3. Nah, ini ya, C nya 3. Nah, ini rumus kuadrat min 4X plus 3. Ini rumus grafik ini ya, grafik yang parabola ini ya, X kuadrat min 4X plus 3. Nah, terus bagaimana yang ditanya titik potong grafik dengan sumbu X? Nah, satu-satunya cara untuk mencari ini titik potong dengan sumbu X adalah ini cari akar-akarnya ya. Akar-akarnya adalah satu-satunya cara ya. Ada dua cara mencari. Pertama adalah difaktorkan ya, difaktorkan ini dibentuk X begini ya, sama dengan 0. Nah, ini X, ini X.
berapa, biar jika dijumlah ketemunya min 4, jika dikali ketemu 3 ya. Coba-coba ya, dicoba-coba ya, 1 dengan 3 ya. Coba ini min 1x nah, kali min 3x ketemu min 4x. Nah begini ya cara pertama. Cara kedua dengan nah, berarti ini x sama dengan 1, x sama dengan 3. Nah ini x sama dengan 1, x sama dengan 3 ya. Cara kedua tadi yang saya bilang adalah rumus ABC. Rumus ABC, yaitu rumus ABC gimana? Rumus ABC, rumus ABC itu yang panjang ya, x1 2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini rumus. Jika ini dengan cara begini tidak ketemu, maka harus pakai cara ini ya. Pakai cara ini tuh rumus yang umum. Ini rumus umum ya. Pakai cara ini berapapun ketemu ya, berapapun akarnya akan ketemu ya, pakai cara ini. Nah tapi pakai cara ini itu lebih cepat. Pakai cara ini faktornya lebih cepat. Kalau faktornya kebetulan bulat begini ya, bisa dibeginikan ya, ketemu. Tapi kalau cara ini faktornya misalnya pecahan ya, faktornya pecahan minus dan itu dengan cara ini dipastikan ketemu ya, begitu ya. Ingat tadi oh ya, ini ada satu lagi cara ya. Ini cara yang saya anjurkan ya, karena ini cara ini dipakai di banyak kasus ya, di banyak soal. Ada lagi cara yang cepat tapi harus hafal rumus ya. Hafal rumus, yaitu rumus sekali pakai. Rumus sekali pakai jika diketahui titik puncak ya, jika diketahui titik puncak misalnya titik puncak atau ekstrim misalnya x p, y p ya, maka persamaannya menjadi y sama dengan a kali x min xp kuadrat plus yp. Nah ini ada cara seperti ini pakai persamaan, tapi ini hanya dipakai ketika satu kali saja, ketika diketahui titik puncak ya. Tapi dengan cara-cara yang turunan tadi ya, ini bisa dipakai ketika menentukan gradien. Turunan ini adalah gradien ya. Gradien ini bisa berarti turunan. Gradien ini ya bisa berarti turunan, bisa jadi ekstrim. Ya, sebenarnya arti gradien adalah memang arti turunan ini ya, arti turunan dari y aksen ini adalah gradien. Nah, kalau gradien 0 berarti gradiennya 0 kan berarti dia mendatar ya. Saat mendatar itulah hanya terjadi di satu tempat, karena kalau di sini bukan mendatar. Dia posisi di sini, gradien di sini tidak mendatar. Gradien satu-satunya tempat yang gradiennya mendatar adalah di sini ya, di titik ekstrim ya. Dengan cara seperti ini juga bisa ya, tapi cara yang saya sarankan ini cara yang tadi, karena ini bisa berlaku di banyak tempat ya. Cara ini tadi pakai turunan itu berlaku di banyak tempat, banyak persoalan. Jadi berlatih pakai cara ini ya. Kalau mau pakai cara ini itu harus ngapalin rumus ini ya, ngapalin rumus ini
Nah, polirumus ini nanti ketemu persamaan kuadratnya. Ketemu persamaan kuadratnya, nah baru ketemu X1 dan X2. Ya, begitu.